Sudah berbulan-bulan ini, kita dihadapkan oleh penyakit COVID-19 yang mewabah di berbagai belahan dunia. Pasien COVID-19 ini kian bertambah banyak dari waktu ke waktu. Pandemi yang sedang terjadi ini juga menimbulkan dampak yang begitu besar di negara kita, Indonesia. Dampak ini terjadi di berbagai sektor, seperti kesehatan dan perekonomian. Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu bidang yang merasakan dampak yang cukup besar dari pandemi yang sedang terjadi. Seperti berikut ini. Sebenarnya, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi novel coronavirus. Coronavirus ini merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Coronavirus ini dapat dengan mudah menyebar dan dapat bertahan hidup di udara serta di permukaan dalam waktu yang cukup lama. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember tahun 2019. Coronavirus dapat menyebar melalui droplet atau cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, bersin, atau menghela nafas. Gejala umum yang ditimbulkan dari penyakit COVID-19 adalah batuk, demam, dan sesak nafas. Sedangkan gejala yang dapat menyertai penyakit COVID-19 diantaranya sakit tenggorokan, pilek, sesak nafas yang memberat, merasa lelah, nyeri otot, dan diare. Namun, meskipun seseorang tidak mengalami gejala tersebut, virus corona tetap dapat berkembang biak di dalam tubuh sehingga menjadikan seseorang tersebut menjadi carrier yang dapat menularkan virus kepada orang lain. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga jarak dan meminimalkan interaksi dengan orang lain. Di Indonesia, pembelajaran yang biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka dihentikan sementara dan digantikan dengan kegiatan pembelajaran secara daring yang dilakukan di rumah masing-masing siswa. Istilah lain untuk pembelajaran secara daring ini adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ dinilai sebagai solusi yang tepat untuk menjalankan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Karena kita dihadapkan dengan dua pilihan, antara melakukan PJJ meskipun tidak terlalu optimal, atau tidak melaksanakan pembelajaran sama sekali. Hal ini dilakukan dengan bertujuan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin banyak menimbulkan korban. PJJ ini juga dapat menjadi acuan bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung di mana saja. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran jarak jauh ini memiliki banyak tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, beban pembelian pulsa kuota internet, keefektifan pembelajaran, sulitnya jaringan internet di beberapa daerah, dampak psikologis pelajar, terlebih apabila PJJ diteruskan dalam waktu yang cukup lama dan mereka tidak bertemu dengan teman-temannya, dan juga masih banyak lagi. Tetapi, pembelajaran jarak jauh yang selama ini terlihat kurang efektif dan memiliki banyak hambatan ini, pastilah memiliki manfaat yang terkandung di dalamnya. Manfaat yang pertama adalah di era revolusi industri ini, dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi sangat dibutuhkan. PJJ mendorong pelajar dan guru untuk menggunakan media komunikasi dan informasi seperti gawai, laptop, komputer, dan sejenisnya. Dengan begitu, siswa menjadi lebih paham mengenai penggunaan media-media tersebut dan mampu memaksimalkan fungsinya dalam pembelajaran. Manfaat kedua adalah biasanya siswa menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Kini sebaliknya, di masa pandemi ini, banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di rumah, termasuk bekerja dan belajar. Banyak juga orang tua yang bekerja di rumah atau work from home.
Dengan begitu, quality time bersama keluarga menjadi lebih banyak. Orang tua juga dapat memberikan aktivitas yang menyenangkan dan tidak memberatkan anak sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring tidak akan terganggu. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, peran guru digantikan oleh orang tua di rumah. Pembelajaran anak tetap membutuhkan bimbingan dari orang tua, termasuk perilaku dan sikapnya. Bimbingan intensif dan dorongan motivasi yang terus-menerus juga dapat mempengaruhi keberhasilan anak. Selain itu, komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, serta orang tua dan guru juga diperlukan. Maka dari itu, mari maksimalkan peran orang tua untuk membimbing anak selama belajar di rumah. Internet menyediakan informasi yang tidak terbatas dan mudah sekali diakses. Gunakanlah internet untuk hal-hal yang positif dan mendukung pembelajaran. Dan juga, disinilah orang tua berperan untuk memastikan bahwa anak menggunakan internet secara bijak dan untuk keperluan pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di rumah, siswa tidak perlu lagi pergi ke sekolah dan mengeluarkan biaya transportasi, serta tidak perlu lagi jajan di luar rumah, sehingga adanya PJJ ini membuat siswa menjadi lebih hemat. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, siswa dapat mengontrol waktu dan tahapan belajarnya sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan siswanya sendiri. Kabar baik untuk kita semua bahwa mulai Januari 2021, pembelajaran tatap muka di sekolah akan diperbolehkan. Hal ini tergantung kesiapan masing-masing daerah dan harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Keputusan akan berada di 3 pihak, yaitu pemerintah daerah, kepala sekolah, dan juga orang tua siswa. Jadi, sudah saatnya daerah dan sekolah meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share videonya ya.